rumah warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir. 1.500 hektar sawah di kota Sungai Penuh terendam banjir. KPU Kabupaten Tebo menemukan 18.000 surat suara DPD RI Dapil Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 14 Januari 2024. Ya, selain 3 berita utama tadi saudara, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Video Francisca. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, curah hujan yang tinggi disertai meluapnya air sungai Batanghari membuat puluhan rumah di Kabupaten Tanjab Tim terendam. Ketinggian air sempat mencapai 1 meter. Puluhan rumah warga di Desa Rawasari, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terendam banjir. Beberapa fasilitas pelayanan publik, rumah ibadah, sekolah, ruas jalan, perkebunan, dan pertanian juga sudah digenangi air. Curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir, serta kiriman air dari hulu membuat air sungai Batanghari meluap. Banjir ini juga diperparah dengan banjir rob atau pasang surut air laut dalam hitungan jam. Meski terdampak banjir, namun warga memilih bertahan di rumahnya. Kepala Desa Rawasari Abdul Rokib mengatakan, sedikitnya ada 30 kakak yang terdampak banjir tersebut. Namun banjir tidak seluruhnya masuk ke rumah warga, karena hampir mayoritas rumah warga berbentuk panggung. Ketinggian air diperkirakan hingga 1 meter dan membuat ruas jalan di desa putus. Pihak desa terus mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati, serta waspada terhadap hewan liar seperti buaya hingga ular, karena desa tersebut dekat dengan Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Kliva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Setelah sempat surut beberapa hari yang lalu, saudara, banjir kembali merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Bungo. Ketinggian air saat ini sudah mencapai 50 cm dan juga merendam seluruh akses jalan. Sempat surut dalam sepekan yang lalu, banjir kembali merendam ratusan rumah dengan ketinggian debit air 50 cm hingga 1 meter di beberapa kecamatan di Kabupaten Bungo. Banjir kembali terjadi karena masih tingginya curah hujan di hulu, membuat 2 sungai besar di Bungo, yakni Sungai Batang Bungo dan Sungai Batang Tebo kembali meluap. Salah seorang warga terdampak banjir di Dusun Tamang Agung, Kecamatan Batin 3, Kabupaten Bungo, Isra, mengatakan, banjir sempat surut beberapa hari yang lalu dan warga mulai melakukan bersih-bersih rumah. Namun pada jam 3 pagi dini hari, air kembali naik, merendam ratusan rumah dan fasilitas umum lainnya. Warga berharap air cepat surut dan bisa kembali ke rumah dan berharap pemerintah bisa mencarikan solusi agar kedepannya banjir seperti ini tidak lagi merendam rumah warga. Kira-kira jam berapa bang air naik ini? Air naik sekitar jam 3 malam. Jam 3 malam sampai hari siang ini bang? Sampai hari jam 1 ini. Ini kemungkinan ini air masih naik lagi atau mulai surut bang? Kalau nengok debit airnya masih naik pak. Masih naik ya? Masih naik. Harapan warga yang setempat ya untuk semoga surut gitu kan. Selain merendam rumah warga, banjir juga menggenangi sejumlah sekolah dan masjid. Sementara jalan lintas penghubung antar dusun hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 serta truk. Untuk kendaraan roda 2 terpaksa diangkut menggunakan truk pasir serta jasa penyeberangan kendaraan roda 2. Sejauh ini ada beberapa warga yang mengungsi, namun sebagian masih bertahan dengan alasan keamanan rumah mereka. Selain itu, berdasarkan informasi BMKG Pusat, untuk Jambi wilayah barat termasuk Kabupaten Bungo, puncak musim hujan terjadi di bulan Februari 2024. Untuk itu, BPBD Bungo akan terus siaga serta memantau debit air yang setiap saat bisa berubah jika intensitas hujan terus meningkat.
Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan rumah di 5 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun terdampak banjir. Banjir yang merendam ribuan rumah ini diakibatkan luapan air sungai Batang Asai dan Batang Limbur Merangin. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri bersama Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya serta Dandim 0420 Sarko Letkol Infantri Suyono memantau langsung desa terparah yang dilanda banjir, seperti Desa Lindung, Desa Ladang Panjang, Desa Bernai Dalam, dan Desa Dusun Baru, Kecamatan Sarolangun. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, banjir telah mengendangi ribuan rumah warga di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Limun, Cerminan Gedang, Pelawan, Batin 8, dan Kecamatan Sarolangun. Dari 5 kecamatan tersebut, 4 kecamatan mulai berangsur surut, sementara Kecamatan Sarolangun masih terdampak banjir dengan variasi mencapai 3 meter. Sementara 2 kecamatan Pauh dan Mandiangin yang berada di muara sungai Batang Limbur Merangin telah diminta siaga untuk menerima banjir kiriman. Warga yang terdampak banjir di Kecamatan Sarolangun telah mengungsi ke rumah keluarga, dan sebagian lainnya mendirikan tenda secara mandiri di bahu jalan yang tidak terdampak banjir. Lebih sudah 3.000-an ya, desa baru. Kalau di Sarolangun saja desa 2, 3, 4 sama ini. Sarolangun 4. Satu kecamatan yang hari ini kita lihat. Bukan seluruh kecamatan. Jadi ada 5 kecamatan. Selain menggenangi ribuan rumah warga, banjir juga merendam fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, dan kantor pemerintahan desa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara tingginya intensitas hujan mengakibatkan sejumlah wilayah di Kota Sungai Penuh menjadi terendam banjir. Karena tak hanya merendam pemukiman warga, banjir juga merendam ribuan hektar lahan pertanian milik warga. Banjir yang menggenangi sejumlah wilayah Kota Sungai Penuh tak hanya menggenangi pemukiman penduduk dan fasilitas umum, namun juga merusak 1.500 hektar lebih lahan persawahan. Hingga saat ini, petani belum dapat menggarap kembali sawahnya karena masih digenangi banjir yang disertai dengan material lumpur dan pasir. Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penanganan dan pendataan kerugian bagi warga yang terdampak banjir. Lahan pertanian masyarakat yang kondisinya baru-baru ini dalam hitungan kami lebih dari 1.500 hektar sawah yang terendam air, dan ini masyarakat sudah terancam pasti gagal panen. Ini tentunya sangat kita prihatin sekali, sangat menjadi pemikiran kita bersama. Mudah-mudahan ke depannya ini akan ada solusi dari pemerintah, dari berbagai pihak yang bisa membantu menangani persoalan ini. Ahmadi Zubir menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan solusi terbaik bagi petani yang gagal panen agar tidak mengalami kerugian. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Harga beras di pasar tradisional Kota Sungai Penuh terpantau mengalami kenaikan. Naiknya harga beras dipicu kurangnya pasokan beras dari petani akibat banjir. Dampak banjir yang melanda Kabupaten Kerinci mengakibatkan harga beras di Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. Berdasarkan pantauan harga di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, saat ini harga beras naik hingga mencapai Rp18.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya, hanya Rp11.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga beras terjadi sejak 1 pekan lalu. Menurut para pedagang, naiknya harga beras dipicu kurangnya pasokan dari petani. Banjir yang merendam sawah membuat petani gagal panen. Solok putih di harga 28. 28. Biasanya, Pak? Biasanya Belum banjir nih? Oh, 26 sebelum banjir. Kalau yang termahal, yang tertinggi untuk varietas kusut. Kusut ada yang bilang jualnya udah 320, ada yang 300 ada. Sebelumnya, Pak, jualnya berapa? Biasanya di harga ya kurang dari 300. Kalau jenis yang seperti prestasi kan, Ya. yang modalnya 26, bisa modalnya 240 jadi 240, 260. Iya, naik. Jualnya juga naik dulu. Kenaikan harga beras tak berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Tingkat pembelian masyarakat hingga saat ini masih relatif stabil. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menyalurkan bantuan sembako kepada korban banjir dan bantuan kali ini diberikan di Desa Manis Mato, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan menggunakan speedboat, pejabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah kembali menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Penyaluran paket sembako ini dilakukan secara door-to-door bersama Kapolres, Sekda, beserta jajaran dan perangkat desa kepada warga yang terdampak banjir. Terpancar raut wajah gembira dari para korban yang menerima bantuan. Bahyuni Diliansyah berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban bagi para korban banjir. Bersama Forkopimda untuk melihat langsung kondisi rakyat kami yang ada di desa, khususnya di desa Manis Mato ini. Saya bersama Pak Kapolres dan Pak Dandamil memberikan bantuan sehingga masyarakat yang kesusahan dapat terbantu. Melakukan edukasi ke masyarakat, menghimbau, memberitahukan mitigasi bencana bahwa yang namanya banjir ini dia bisa datang tiba-tiba sehingga kita harus melakukan antisipasi. Dalam penyaluran paket sembako, orang nomor 1 di Bumi Sailun Salimba ini juga mendengarkan keluhan dan keluh kesah dari para korban banjir. Bahyuni Diliansyah berharap perangkat desa dan kecamatan dapat melakukan pemetaan warga yang terdampak bencana dan menyiapkan tempat evakuasi bagi warga apabila air terus meningkat. Pada dialognya bersama warga di tengah banjir, Bahyuni Diliansyah meminta warga untuk selalu waspada dan siap dievakuasi oleh pemerintah. Selain menyalurkan bantuan ke Desa Manis Mato, Bahyuni Diliansyah juga menyapa masyarakat Desa Rukam dan menyerahkan bantuan paket sembako secara simbolis. Bantuan paket sembako itu merupakan bakti sosial ID dan Dinkes Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Pejabat Bupati Sarolangun bersama Forkopimda menyalurkan bantuan sembako untuk warga yang berada di posko pengungsian. PJ Bupati Sarolangun Bahril Bakri minta warga yang terdampak banjir untuk bersabar. Bantuan sembako disalurkan ke posko pengungsian di Kelurahan Sarkam, Dusun Pulau Pinang, dan Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun. Bantuan berupa mie instan, beras, gula pasir, kopi, minyak goreng, sarden, dan air mineral itu diserahkan langsung kepada Ketua RT maupun Kepala Dusun. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, bantuan itu sebagai bentuk kepedulian Pemkab bersama unsur Forkopimda Sarolangun kepada warga yang terdampak banjir. Bantuan yang bersumber dari dana APBD yang dikelola Dinas Sosial Pemkab Sarolangun diharapkan dapat meringankan duka yang tengah dirasakan seluruh korban banjir. Bantuan kemanusiaan itu berupa makanan adalah beras, indomie, gula, ya, minyak goreng, sama satu lagi tadi, ya. Pemkab Sarolangun saat ini masih terus melakukan pendataan berapa jumlah rumah yang terdampak banjir. Pendataan itu dilakukan untuk memudahkan penyaluran bantuan berupa sembako dan selimut pasca banjir. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Material longsor menutupi akses jalan penghubung antar desa di wilayah Marga Batin Pengambang menuju ke ibu kota kecamatan. Dan untuk bisa membuka akses jalan, saudara, warga desa berupaya melakukan gotong royong untuk bisa membersihkan material dari longsor tersebut. Sejumlah titik ruas jalan eks Marga Batin Pengambang Kecamatan Batang Asai putus akibat longsor. Longsor terjadi karena tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah hulu Batang Asai. Material longsor berupa bebatuan besar, batang kayu, dan tanah lumpur menutup akses jalan warga di 7 desa Marga Batin Pengambang. Untuk membuka akses jalan, warga desa berupaya melakukan gotong royong membersihkan material longsor. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemkab Sarolangun, Arif Hamdani, mengatakan pihaknya telah melakukan tindakan cepat dengan menurunkan 1 unit alat berat jenis ekskavator milik pemerintah Provinsi Jambi yang disiagakan di kantor Camat Batang Asai. Sementara 1 unit alat berat milik Pemkab Sarolangun dimobilisasi untuk mempercepat penguraian material longsor. Longsor tadi pagi saya dapat laporan orang provinsi sudah mulai, alatnya sudah sampai, mungkin menuju lokasi. Mudah-mudahan sudah mulai kerja lah, yang jalan Kasiro, Pekan Gedang, Maratalang. berarti cuma 1 titik itu longsornya? Banyak sebenarnya. Masih banyak. Cuman yang agak parah di Batang Asai. Yang
yang memang mutus akses warga itu bagi itu. 7 desa yang berada di eks Marga Batin Pengambang yang terisolasi, yakni Desa Tambak Ratu, Batin Pengambang, Bukit Berantai, Simpang Narso, Batu Empang, dan Desa Sungai Kerada. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan lokasi TPS di Kabupaten Batanghari terendam oleh banjir. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Kabupaten Tebo menemukan 18.000 surat suara DPD RI Dapil Lampung. Temuan surat suara Dapil Lampung itu telah dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi untuk dilakukan pergantian. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara DPD RI Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo telah selesai dilakukan. Dari hasil penyortiran dan pelipatan, petugas menemukan 18.000 surat suara DPD RI Dapil Lampung yang tercampur dengan surat suara DPD RI Dapil Provinsi Jambi. Ketua KPU Kabupaten Tebo Atio Faudiah mengatakan, temuan surat suara DPD RI yang berbeda itu telah dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi untuk dilakukan pergantian. Ditemukannya surat suara DPD RI Dapil Lampung saat penyortiran membuat KPU Kabupaten Tebo masih kekurangan 18.000 surat suara DPD RI Dapil Provinsi Jambi. Dan lipat hari ini jenis suara DPD, tapi ini ada sedikit permasalahan dalam sortir lipat DPD. Ternyata di dalam kota itu ditemukan ada beberapa, bahkan banyak dari beberapa kota itu ditemukan untuk surat suara DPD wilayah Lampung, Provinsi Lampung. Jadi tapi ini sudah dikonfirmasikan ke pihak KPU Provinsi dan ini akan segera diteruskan ke koordinasi dengan pihak Lampung. Ini belum final ya jumlahnya ya? Belum final, kalau jumlahnya belum final karena kita masih dalam proses sortir dan lipatnya. Atio Faudiah menambahkan, pihaknya saat ini sedang melakukan penyortiran untuk melihat surat suara DPD RI Dapil Lampung yang rusak. Penyortiran itu dilakukan agar pengiriman yang dilakukan untuk pergantian serentak bersama surat suara DPD RI Dapil Provinsi Jambi. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kota Jambi akan meminta kepada pihak penyedia jasa percetakan surat suara untuk bisa mengganti surat suara yang rusak yang ditemukan pada saat proses penyortiran dan juga pelipatan. Setelah dilakukan pergantian, nantinya surat suara tersebut akan segera dimusnahkan. Proses sortir dan lipat surat suara pemilu 2024 terus dilakukan oleh petugas yang telah direkrut oleh KPU Kota Jambi. Proses sortir dan pelipatan dipusatkan di Gudang 3 Lapangan Pusat Regen, kawasan Payos Lincah, Kecamatan Palmerah. Proses sortir lipat saat ini khusus untuk surat suara DPR RI dan DPD RI, sedangkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPRD Kota dan DPRD Provinsi Jambi telah rampung. Ditargetkan sortir lipat ini selesai pada 15 Januari, agar distribusi logistik hingga ke tempat pemungutan suara sesuai jadwal yang ditentukan. Ketua KPU Kota Jambi Deni Rahmat mengatakan, pihaknya akan meminta penyedia jasa percetakan surat suara untuk mengganti surat suara rusak yang ditemukan setelah proses sortir lipat. Pendataan jumlah surat suara rusak masih terus dilakukan sebelum nantinya diajukan untuk penggantian. Ada beberapa kriteria surat suara rusak, yakni hasil cetak warna surat suara yang tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, terdapat banyak noda, surat suara kusut, dan sobek. Ini saya perkenalkan dulu nih kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan sortir dan lipat, gitu ya. Jadi tugas mereka adalah memastikan bahwa besok surat suara dalam kondisi baik. Adapun yang kami temukan terkait dengan surat suara yang rusak itu salah satunya seperti ini. Jadi terpisah seperti ini. Kita menemukan kertas suara dalam kotak itu terpisah seperti ini. Setelah surat suara pengganti tiba, maka KPU akan segera melakukan pemusnahan terhadap surat suara rusak. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan.
KPU Kabupaten Tanjab Tim mengerahkan 200 orang untuk melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Petugas penyortiran dan pelipatan surat suara diimbau untuk melaksanakan tugasnya sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 saat ini masih berlangsung. Kegiatan yang digelar di gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu mendapat pengawasan dari Bawaslu. Dalam pelaksanaannya, para petugas lipat surat suara merupakan orang-orang pilihan dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah berpengalaman dalam proses pelipatan. Meski dilakukan oleh petugas yang berpengalaman, seluruh proses penyortiran dan pelipatan surat suara diawasi melekat oleh Bawaslu yang melibatkan perwakilan dari Panwaslu Kecamatan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tarmuzi, mengatakan pihaknya melaksanakan pengawasan melekat agar proses penyortiran dan pelipatan surat suara berjalan lancar, aman, dan sesuai rencana. Jika ditemukan surat suara yang sobek maupun salah cetak, diminta untuk melaporkan langsung ke Bawaslu. Gudang KPU saat ini lebih representatif karena di setiap sudut gudang terdapat kamera CCTV. Selain surat suara Presiden dan Wakil Presiden, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Bawaslu tetap untuk mengawasi dan untuk memastikan bahwa surat suara sebelum dilipat itu benar-benar surat-suara yang tidak rusak, terutama ada lobek, tanda-tanda lain. Dan itu kami dari Bawaslu sesuai dengan diktis dari KPU itu, kalau ada ditemukan hal seperti itu dipisahkan sebelum untuk dilipat. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara ini ditargetkan selesai pada 15 Januari 2024 dengan melibatkan 200 orang yang dibagi dalam 2 shift. Shift pertama dimulai pukul 8 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat, kemudian dilanjutkan shift kedua pada pukul 15.30 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, banjir saat ini masih melanda sejumlah desa dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dan untuk menyikapi permasalahan tersebut, KPU Muaro Jambi saat ini telah melakukan langkah antisipasi agar pelaksanaan pemungutan suara di TPS tetap berjalan dengan lancar. 31 hari menuju pemilihan umum serentak 14 Februari 2024, KPU Kabupaten Muaro Jambi telah berkoordinasi bersama BPBD untuk pemetaan daerah yang terdampak banjir dan desa rawan banjir. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Mutakin mengatakan pihaknya telah menyiapkan upaya antisipasi jika banjir masih terjadi hingga hari pelaksanaan penghitungan suara. KPU Muaro Jambi akan memindahkan TPS yang terdampak banjir ke desa terdekat yang tidak terdampak banjir luapan Sungai Batanghari. Saat ini, KPU Muaro Jambi masih menghitung berapa jumlah TPS yang berada di daerah rawan banjir. Banjirnya terus sampai pada saat pelaksanaan pemungutan suara nanti, perhitungan suara nanti kemungkinan besar TPS itu kita pindahkan ke daerah terdekat yang tidak terkena banjir itu. Kami berharap partisipasi, walaupun TPS nanti dipindahkan di tempat yang tidak kena banjir, kami berharap partisipasi masyarakat tetap meningkat gitu kan. Masyarakat tetap antusias untuk melakukan pencoblosan dan Al-Mutakin menegaskan tak ada penundaan pelaksanaan penghitungan suara di TPS. KPU Muaro Jambi tengah menyiapkan pendistribusian logistik ke daerah yang terdampak banjir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kota Jambi meminta KPU melakukan pemetaan dan menyiapkan tempat pemungutan suara atau TPS cadangan. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi banjir pada hari pencoblosan surat suara 14 Februari 2024. Berkaca pada pengalaman pesta demokrasi sebelumnya, Kota Jambi pernah dilanda banjir yang merendam beberapa lokasi tempat pemungutan suara atau TPS. Saat ini beberapa kecamatan dalam wilayah Kota Jambi juga mulai dilanda banjir. Menyikapi persoalan banjir itu, anggota Bawaslu Kota Jambi Hazairin minta agar KPU berkoordinasi dengan pemangku wilayah untuk melakukan pemetaan titik lokasi rawan banjir dan menyiapkan TPS cadangan. Bukan hanya surat suara,
Jadi juga kita himbau kepada KPU untuk memastikan titik-titik pendirian TPS itu aman dari gangguan-gangguan bencana. Kita tahu musim hujan, kita khawatir titik-titik yang sudah ditetapkan di pendirian TPS nanti akan ada banjir atau akan ada gangguan alam lainnya. Anggota KPU Kota Jambi Rengki Pirdana mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi terkait pemetaan TPS rawan banjir. Instruksi terkait pembentukan TPS cadangan akan dilakukan setelah pelantikan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. Rengki Pirdana menambahkan, pihaknya telah menetapkan jumlah TPS di Kota Jambi mencapai 1.903 yang tersebar di 68 kelurahan dan 11 kecamatan. Sementara jumlah daftar pemilih tetap mencapai 451.723 orang, dengan rincian 222.497 pemilih laki-laki dan 229.226 pemilih perempuan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah titik yang akan dijadikan tempat pemilihan suara di Kabupaten Batanghari saat ini kondisinya terendam oleh banjir. Untuk itu, KPU berencana akan melakukan pemindahan TPS ke lokasi yang baru apabila banjir tak kunjung surut. Banjir yang merendam sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Batanghari berdampak terhadap lokasi TPS yang telah ditetapkan. Dari mitigasi yang dilakukan, 181 titik TPS di 7 kecamatan terendam banjir. Lokasi terparah berada di Kecamatan Marosebo Ulu dengan jumlah 76 titik TPS. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, upaya mitigasi masih terus dilakukan di tingkat bawah, yakni PPS maupun PPK. Hasil temuan ini akan disampaikan KPU Batanghari kepada KPU Provinsi Jambi dan KPU RI untuk menentukan kebijakan atau langkah yang harus dilakukan. Kita berharap bahwa nanti di 14 Februari kondisi surut ya, tapi tetap kita akan mengantisipasi. Tentu kami akan meminta kepada jajaran kami PPK dan PPS untuk mencari lokasi terdekat yang tidak terkena banjir. Itu langkah awal kami, alternatif kami. Ahmad Halim menambahkan, tidak menutup kemungkinan upaya pemindahan titik koordinat TPS akan dilakukan jika kondisi banjir yang tak kunjung surut dan mengganggu jalannya proses pencoblosan surat suara. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Pendaftaran petugas pengawas TPS di Provinsi Jambi masih minim pelamar. Bawaslu Provinsi Jambi masih menemukan kekosongan pendaftar di sejumlah daerah. Bawaslu Provinsi Jambi telah selesai membuka pendaftaran pengawas tempat pemungutan suara atau TPS pada 6 Januari 2024. Namun pendaftaran pengawas TPS masih minim di sejumlah wilayah dalam Provinsi Jambi. Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Rofiko Febrianti mengatakan, kekosongan pendaftaran pengawas TPS masih terjadi meski jadwal pendaftaran diperpanjang hingga 8 Januari 2024. Bawaslu akan kembali merekrut pengawas TPS menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Belum terpenuhinya kuota pengawas TPS disebabkan bencana banjir yang merendam sejumlah daerah. Banjir menyebabkan warga sulit untuk mengantar berkas pendaftaran ke Sekretariat Bawaslu di kabupaten kota. Jadi sekarang itu kita dari 2 sampai 6 kemarin sudah buka pendaftaran. Sebelumnya kan sudah sosialisasi. Kemudian di 7 sampai 8 kita lakukan perpanjangan untuk beberapa TPS yang masih kosong. Sekarang tahapnya wawancara. Cuma dari rekap yang disampaikan sepertinya masih ada yang beberapa TPS di beberapa kabupaten yang belum terisi. Memang angkanya kalau di persen nggak banyak, cuman kan tidak boleh TPS itu nggak ada pengawasnya. Karena itu terkait juga kualitasnya pemilu, kelegalannya pemilu kan. Cuma nanti kebijakan kita setelah pada waktu pelantikan, kalau masih juga ada TPS yang kosong, kita tentu akan rekrut kembali untuk TPS-TPS yang kosong itu. Ada berapa Bu TPS yang kosong? Kalau totalnya saya enggak hafal ya, cuman adalah sekitar 10% dari setiap kabupaten itu TPS-nya yang masih kosong karena beberapa hal terkait juga, salah satunya faktor alam yang sekarang lagi
pada banjir ya. Dalam merekrut pengawas TPS, Bawaslu Provinsi Jambi juga melakukan verifikasi kepada seluruh pendaftar. Verifikasi itu dilakukan untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Joko Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah harumkan Provinsi Jambi di kancah internasional. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Evatorial. Saudara, para santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah Jambi kembali membanggakan Provinsi Jambi pada ajang International Indonesian Cup Horseback Archery. Atlet Jambi akhirnya mampu masuk ke dalam 10 besar pada ajang yang juga diikuti beberapa negara lain. 14 santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Jambi mengikuti kejuaraan Indonesian Cup Horseback Archery atau memanah di atas kuda pada Relationship di Joystar Farm, Pangelangan, Bandung. Pada penampilan perdana ini, santri Al-Hidayah mampu mengharumkan nama Provinsi Jambi di ajang internasional tersebut. Menampilkan skill terbaiknya, para santri Ponpes Al-Hidayah Jambi mampu masuk kategori 10 besar pada kejuaraan yang juga diikuti negara China, Malaysia, Thailand, dan Mongol. Salah seorang atlet Sultan berharap kejuaraan horseback archery dapat diselenggarakan di Provinsi Jambi, dengan harapan dapat mengembangkan potensi atlet Jambi di masa yang akan datang. Para atlet yang bertanding ini dilepas langsung Direktur PKP Ponpes Al-Hidayah Jambi Hasan Basri pada Rabu kemarin. Kejuaraan Indonesian Cup Horseback Archery akan berlangsung selama 3 hari, yang telah dimulai tanggal 12 Januari hingga hari ini 14 Januari 2024. Para santri berharap dukungan semua kalangan masyarakat dalam mengembangkan Al-Hidayah Horse Stable lebih baik lagi ke depan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris membuka pasar tani dalam rangka hari ulang tahun ke-67 Provinsi Jambi tahun 2024. Penyelenggaraan pasar tani ditargetkan dapat memberikan keuntungan besar baik bagi para petani sebagai produsen maupun masyarakat sebagai konsumen. Gubernur Al-Haris resmi membuka pasar tani dalam rangka hari ulang tahun ke-67 Provinsi Jambi tahun 2024. Penyelenggaraan pasar tani ditujukan sebagai wadah untuk menampilkan dan mempromosikan produk-produk hasil pertanian dengan harga jual yang terjangkau kepada masyarakat. Al-Haris mengatakan, melalui kegiatan ini, kelompok tani dari 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi dapat membangun langkah strategis dalam menjual hasil produksi langsung ke konsumen. Penyelenggaraan pasar tani ditargetkan dapat memberikan keuntungan besar, baik bagi petani sebagai produsen maupun masyarakat sebagai konsumen dengan upaya hilirisasi komoditas unggulan. Sektor pertanian menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi Provinsi Jambi pada triwulan 3 tahun 2023 dengan capaian 1,94%. Capaian itu berhasil mengantarkan laju pertumbuhan ekonomi Jambi tumbuh 4,90% dan menjadi yang tertinggi ketiga se-Sumatera. Hasil ini sangat berdampak positif terhadap pembangunan pertanian, serta pencapaian ketahanan pangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini juga kita lihat apa saja yang selama ini menjadi komoditi masing-masing daerah di Jambi ini. Nah, apakah mereka juga turut membantu pemerintah menyumbangkan ekonomi Jambi ini dari sektor agronomi, misalnya contoh, misalnya inflasi misalnya. Nah, inflasi Jambi tinggi hari ini. Untuk memaksimalkan penciptaan ketahanan pangan yang mampu menekan inflasi, pemerintah Provinsi Jambi mendorong sektor pertanian daerah untuk terus berupaya menyusun program-program yang konsisten. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan malam hiburan rakyat untuk masyarakat. Kegiatan yang digelar di halaman kantor Gubernur Jambi pada Sabtu malam tadi menjadi rangkaian puncak dari peringatan hari ulang tahun ke-67 tahun Provinsi Jambi di tahun ini. Sebagai rangkaian penutup peringatan hari ulang tahun ke-67 Provinsi Jambi tahun 2024, pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan malam hiburan rakyat untuk masyarakat. Gubernur Al-Haris mengatakan, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk bersama-sama merajut semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam membangun Provinsi Jambi yang maju, melaju, dan mantap. Pemerintah Provinsi Jambi beserta seluruh pemangku kepentingan sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk terus menjaga konsistensi dalam mencapai target pembangunan daerah. Melalui kebersamaan, matangnya usia Provinsi Jambi dengan segudang potensi yang dimiliki saat ini akan menjadi pendorong utama percepatan pembangunan daerah. Al-Haris mengajak masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap daerah dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Hari ini malam puncak daripada peringatan ulang tahun 67 Provinsi Jambi. Tadi juga ada hadiah dan juga hiburan-hiburan. Berharap warga Jambi happy, bahagia ya. Rangkaian puncak peringatan HUT ke-67 Provinsi Jambi yang digelar pada Sabtu malam itu menghadirkan sejumlah artis ibu kota untuk menghibur masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 17 Januari mendatang, istri mantan Gubernur Jambi Rahimah Fahrori akan menjalani persidangan untuk pertama kalinya. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, istri mantan Gubernur Jambi Rahimah bersama 5 terdakwa lainnya akan segera dipersidangkan. Sidang yang direncanakan berlangsung pada tanggal 17 Januari mendatang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa KPK di dalam persidangan. Istri mantan Gubernur Jambi Rahimah bersama 5 terdakwa lainnya yang terlibat kasus pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 akan segera dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Para terdakwa ini akan segera dipersidangkan setelah Jaksa Penuntut Umum KPK melimpahkan berkas dakwaan para tersangka ke Pengadilan Negeri Jambi. Humas Pengadilan Negeri Jambi Suwarjo mengatakan, setelah pelimpahan berkas tersebut, dijadwalkan para terdakwa akan segera menjalani persidangan pada tanggal 17 Januari 2024 mendatang. Sidang ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa KPK dan nantinya sidang akan dipimpin langsung Majelis Hakim Tatap Urasi Masitungkir. Sudah ditetapkan, majelisnya sudah ditetapkan Pak Tatap Urasi Masitungkir. Sidangnya di hari Rabu tanggal 17 untuk pembacaan dakwaan sidang pertama. Untuk sidang pertamanya hari Rabu. Hari Rabu di tanggal 17 2024. Sementara itu, terdakwa nantinya akan didakwa pasal 12A dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 54 ayat 1 ke 1 KUHP. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tentang kinerja penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh BPK Republik Indonesia, Jalan Mantap Provinsi Jambi tercatat hanya mencapai 77% dari klaim pemerintah Provinsi Jambi sebesar 79%. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi secara resmi menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tentang kinerja penyelenggaraan jalan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi. Pada LHP tersebut, Jalan Mantap Provinsi Jambi tercatat hanya mencapai 77% dari klaim Pemprov sebesar 79%.
terdata ada selisih 2% antara hasil pemeriksaan BPK dan realisasi yang disampaikan pemerintah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan, selisih angka realisasi dan LHP BPK kemungkinan terjadi lantaran adanya perbedaan indikator penilaian yang dilakukan antara Dinas PUPR Provinsi sebagai OPD teknis maupun penilaian yang dilakukan oleh BPK. Selisih perhitungan jalan mantap Provinsi Jambi kemungkinan juga terjadi lantaran terbatasnya waktu pemeriksaan yang dilakukan. Untuk itu, PUPR diminta segera menyinkronkan indikator penilaian dengan BPK yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan jalan bagi masyarakat. Selain menyoroti persentase jalan mantap, dalam LHP BPK juga memberikan laporan agar pemerintah Provinsi Jambi segera memiliki keputusan gubernur tentang kelas jalan untuk memaksimalkan perawatan. Bisa jadi begini, apakah karena keterbatasan waktu, ya, apakah karena keterbatasan waktu dalam memeriksa jalan mantap itu, ya kan terbatas nih. Apakah seluruhnya dicek semua atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas ini bagian dari evaluasi kita lah. Kan penilaian kita bisa jadi agak berbeda yang di ukuran mantapnya dari provinsi sama BPK bisa jadi berbeda ya. Pemeriksaan tentang kinerja penyelenggaraan jalan merupakan kegiatan yang baru pertama kalinya dilakukan BPK untuk menjamin pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Proses pemeriksaan ini dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Satpol PP Kota Jambi melepas segel stokvel batubara yang akan dibangun oleh PT SAS. Pembukaan segel itu lantaran adanya permintaan dari Polda Jambi yang akan melakukan penyidikan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Jambi membuka segel atau garis polisi di stokvel batubara yang akan dibangun oleh PT Sinar Anugrah Sukses. Pembukaan segel merupakan permintaan Polda Jambi yang akan melakukan penyidikan di kawasan tersebut. Kasatpol PP Kota Jambi Feryadi mengatakan, penyidikan tersebut berdasarkan laporan polisi terkait dugaan pencemaran nama baik di kawasan Stokvel hingga segel harus dibuka. Feryadi menyebutkan, pihaknya akan meninjau kembali usai Polda Jambi melakukan penyidikan. Jika terdapat aktivitas yang melanggar aturan, kemungkinan kawasan tersebut akan disegel kembali. PT SAS sekarang masih proses karena memang masih dalam proses di tim yang dibentuk oleh provinsi, dan untuk Satpol PP itu memang garis Pol PP sudah kita lepas dikarenakan memang ada laporan ke Polda Jambi dari masyarakat tentang pencemaran nama baik di lokasi itu. Sebelumnya, PT SAS berencana membangun stokvel batubara di kawasan Aur Kenali, Kota Jambi. Namun hal tersebut mendapat penolakan dari warga setempat karena dampak negatif yang ditimbulkan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.